Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati, Kasubag TU, Parakasi dan Garasawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati, seluruh peserta pembinaan dan tamu undangan yang kami muliakan. Teriring puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan panutan dan tuntunan hidup, serta membawa kita ke zaman yang penuh barokah ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan urutan acara pada kegiatan pembinaan pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Keempat, selingan. Kelima, sambutan sekaligus pembinaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Keenam, doa. Ketujuh, penutup. Mengawali iringan acara hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Profil Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Sambutan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Soekarno MM, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, para kasih penyelenggara zakat dan wakaf, serta para peserta semuanya, para hadirin, pengurus unit pengumpul zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, beserta para UPZ yang ada di MAN dan MTSN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, di mana ini hadir pula para kepala madrasah negerinya, ditambah KTU-nya dan para kepala MIN-nya. Puji dan syukur, alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan nikmat oleh Allah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Hari ini kita bisa hadir di Aula Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam rangka kita bersama-sama mendapatkan pembinaan dari beliau langsung, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kakanwil, tentu saja sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, kami mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sallan bi khudrikum di Kabupaten Tegal. Bapak Ibu, beliau rawuh tadi malam di Slawi, di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa, yang setelah ini saja sudah menanti jadwal nanti malam bersama-sama kita memberikan mauidhah hasanah penyerahan nanti malam bersama Inspektorat Jenderal lewat Zoom nanti malam. Setelah itu nanti paginya mau tindak di Manado, nanti belum lagi Manado, nanti dilanjut di Bali, ingatan ya Pak. Mudah-mudahan Pak Kakanwil selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, melaksanakan amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya perlu saya laporkan Pak Kakanwil, inilah kondisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kami mempunyai pegawai seluruhnya 765 PNS, yang itu tentu saja tersebar di seluruh wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang 765 itu juga sudah usia rawan Pak Kakanwil, rata-rata itu ya menjelang pensiun. Bahkan kemarin kami juga menandatangani usulan pensiun dalam waktu dekat 10 orang. Kemudian kami laporkan juga bahwa terkait dengan sarana dan prasarana, terima kasih kami 2022 berdasarkan yang kami terima informasi, kami nanti mendapatkan untuk bantuan rehab dan perawatan gedung ini 1,3 Pak, dan insya Allah yang belakang ini untuk pagar, untuk parkir dan seterusnya. Dan kami teman-teman itu punya mimpi Pak Kakanwil, karena PL HUT itu sudah bagus kantornya di depan digabung dengan PL HUT, kami sudah punya gambaran RAB Pak. Kantor kita itu mau dihadapkan ke sebelah selatan dan itu nanti tingkat.
tapi sayangnya barangkali uangnya belum rupiah Pak, masih yen Pak. Kalau yen ono dan yen tersedia kan gitu nggih, tapi tidak ada salahnya ketika kita mempunyai mimpi yang indah bagaimana terkait dengan pelayanan yang ada di kantor kita. Kemudian untuk selanjutnya kami laporkan terkait dengan unit pengumpul zakat kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang di dalamnya adalah UPZ yang ada di madrasah. Semuanya sudah terbentuk, ada 8, kan Kemenak 1, 2 di madrasah aliyah negerinya dan yang 5 madrasah sanawiyah negerinya. Dan termasuk aksi perubahan dari saya untuk PKA, diklat PKA eselon 3 administrator, itu kami mengambil terkait dengan masalah zakat. Tapi insya Allah perubahan yang signifikan Pak Kakanwil kami laporkan kisaran tahun 2014 sampai dengan 2017 itu perolehan zakat, infak dan sedekah di Kemenak Kabupaten Tegal berkisar antara 100-an juta. Misalnya angka 2014 itu 109 juta, 2015 itu 145, 2016 174, 2017 169. Tetapi setelah kami tata dan itu terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tahun 2018 naiknya signifikan karena 2018 ini terkumpul 1 miliar 13 juta rupiah. Dan setelah tahun 2019 seperti tadi tayangan, kami rata-rata mengumpulkan itu 1,5, 1,6. Tadi yang 2020 721 itu karena ada yang ditasarufkan di 2021, tapi rata-rata angkanya sekitar 1,5. Dan ini separuh lebih dari apa yang dikumpulkan di Basnas. Jadi nyuwun sewu, sebelum ini rata-rata itu yang di luar dari Kementerian Agama itu hanya sifatnya infak sedekah saja Pak Kakanwil. Tapi alhamdulillah setelah kami adakan perubahan aksi perubahan, kita sudah membentuk unit pengumpul zakat yang ada di dinas, lembaga teknis daerah, kantor kecamatan itu ada 18. Kemudian yang BUMD ada 3 dan SMP ada 43. Kemudian yang di Kemenak ada 8. Kemudian yang ini juga ada perubahan di masjid. Dari target kami hanya 30 masjid ini sudah terbentuk. Untuk bulan April saja 2021 sudah 257 unit pengumpul zakat yang ada di masjid. Tentu saja nanti teman-teman mohon untuk diberikan spirit Pak Kakanwil terkait bagaimana pengelolaan zakat yang ada di Kementerian Agama, dan ini adalah tugas kita bersama-sama karena di Tusi Gara Zawa itu ada terkait dengan masalah zakat. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan moderasi beragama, tadi kami mendapatkan 2 jam SKS untuk kuliah Pak Kakanwil di ruang saya. Nanti barangkali dilanjut ini terkait bagaimana moderasi beragama. Karena apa Bapak dan Ibu, ada 7 program unggulan dari Gus Menteri Agama kita, Gusmen. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan moderasi beragama. Maka untuk ini nanti kita sisipkan masalah moderasi beragama, nanti terus ditambah kaitannya dengan bagaimana pengelolaan unit pengumpul zakat, yang pada akhirnya nanti Pak Kakanwil juga menuju ke Hotel Permata untuk kegiatan pembinaan kepada para nadir yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu pada akhirnya Pak Kakanwil mohon dengan hormat teman-teman ini monggo dikasih siraman rohani termasuk bagaimana penguatan moderasi beragama, kemudian terkait dengan pengelolaan unit pengumpul zakat. Barangkali ada kekurangan di dalam acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah berupaya Pak Kakanwil, zona integritas sudah kita paparkan, tinggal kita menunggu hasilnya. Sampai kita bahasanya berdarah-darah, sampai dengan menyesuaikan dengan tahu aci, dengan si warteg yang kita pakai. Nanti katanya Pak Kakanwil kalau ini nanti lambangnya berubah, berarti ini harus bajunya berubah lagi gitu ya, menyesuaikan. Kemudian kami juga nanti sebelum Pak Kakanwil memberikan pembinaan, sebagai bentuk kami membuat zona integritas di Min 2 itu ada lagu, tapi ini ciptaan yang murni dari MTSN
nanti kita coba tampilkan Pak. Persiapannya ini yang teman-teman itu udah berminggu-minggu Pak, biar bisa tampil di hadapan Pak Kakanwil gitu nggih. Saya pikir ini saja yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Kakanwil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan paduan suara Mars Zona Integritas kepada paduan suara MTSN 3 Tegal disilahkan. Zona Integritas Kementerian Agama Kabupaten Tegal menuju BPK wujudkan PPKM yang bersih melayani. Zona Integritas jadikan prioritas menyongsong era baru. Siwa tetap layanan unggul berinovasi.
moderasi beragama, dan pembinaan unit pengumpul zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mustain Ahmad SHMM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak Haji Soekarno, beserta para pejabat utama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak Kasubag TU, para kepala seksi penyelenggara, sahabat-sahabat saya, para kepala madrasah, baik madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, para pengelola unit pengumpul zakat Kantor Kementerian Agama maupun madrasah, segenap peserta kegiatan semuanya yang saya hormati. Saya bersyukur dan mari kita bersama-sama bersyukur. Tadi luar biasa, saya pengennya juga mau buka masker gitu ya. Tapi prokesnya itu yang buka masker hanya yang di level 1. Sementara Kabupaten Tegal masih level 2+ ya. Karena tetangga sebelah sudah level 1 ya, Kota Tegal sudah level 1, kita masih di level 3. Maka dalam suasana bersyukur atas karunia kesehatan, kesempatan, saya ingin mengajak kita jaga prokes dengan baik, tidak boleh sembrono. Kondisinya masih juga belum mantap untuk kaitannya dengan pandemi ini. Bahkan saya ingin mengajak kita semuanya justru di akhir tahun ini, karena selain ada proses di dalam diri virus itu sendiri, menurut informasi yang terpercaya, virus itu melakukan mutasi-mutasinya, perubahan bentuk dan sebagainya. Kita juga tahu ada 2 fenomena setidaknya di akhir tahun, yaitu pergerakan manusia yang sedemikian masifnya secara internasional, bukan saja di internal kita, dan kemudian juga di internal kita ada tradisi-tradisi, ada peringatan keagamaan dan sebagainya. Ini yang saya minta untuk kita semuanya waspada, dan karena itu justru nanti mungkin UPZ 8 UPZ ya kita ya, 8 UPZ ini untuk bergandeng tangan untuk saling menguatkan ya, terutama di lingkungan kita. Lingkungan kita itu baik lingkungan internal di madrasah, di KUA, di kantor Kemenak, maupun yang di eksternal tentu jangkauan kita mungkin di lembaga-lembaga keagamaan, rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Ini mulai kita antisipasi dari sekarang. Jadi program-program untuk kita mengkampanyekan lagi untuk berhati-hati, karena situasi yang sedang terjadi begitu, sehingga kita bisa membuat forecasting, kita bisa membuat prediksi. Ada kemungkinan dan tanda-tandanya mulai kelihatan. Jadi penambahan kasus sekarang sudah mulai muncul, meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi itu warning bagi kita semuanya. Ini saya minta dicermati teman-teman penyuluh. Saya berharap juga ini Pak Kepala KUA ada ya? Enggak ada Kepala KUA? Ada ya Pak Kepala KUA, Kepala KUA, dan nanti teman-teman para penyuluh, Pak Kasih Bimas Islam, agar kita lebih fokus. Jadi akhir tahun ini fokus kita adalah bagaimana agar tren yang kemungkinan akan terjadi karena 2 proses itu, 2 kondisi itu, kondisi yang ada di virusnya itu sendiri maupun kondisi sosial pada manusia itu kemudian tidak memunculkan lonjakan atau kenaikan kasus yang melandai. Ini biarlah terus melandai, sehingga tadi Pak Karno sudah sampaikan, upaya-upaya kita selain upaya-upaya lahiriah, juga upaya batinnya harus kita kuatkan. Dan secara pribadi sebenarnya saya juga meyakini bahwa sesungguhnya kalau kita mau renungkan sejak awal Nusantara ini terkonsolidasi sampai dengan saat ini, dan insya Allah sampai dengan seterusnya, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terasa sangat murah disalurkan, dicurahkan kepada kita semuanya. Allah itu sedemikian sayangnya sama kita,
sampai dengan itu membingungkan negara lain gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang pandemi, disiplin prokes kita ini kan nggak bagus-bagus amat gitu. Capaian vaksin kita juga tidak terlalu bagus kalau diukur dengan protokol kesehatan internasional. Loh, kok kasusnya bisa melandai? Kalau hanya kita bicara tentang pakai masker, tentang vaksin, ya kita kayaknya nggak akan dapat hadiah semacam ini, kondisi yang melandai ini. Untung kita punya selain prokes itu yang 5M, 3M menjadi 5M itu, kita punya 1D, kita punya doa. Dan ini mungkin yang bangsa lain tidak terlalu dipentingkan gitu. Dan kita mantapkan itu. Setiap malam Jumat Kementerian Agama selalu ada mujahadah, istighosah, doa bersama. Karena kita orang beragama, Kementerian Agama melayani semua agama, dan nanti malam gilirannya adalah giliran Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah sebagai pelaksana kegiatan untuk tingkat nasional yang digawangi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Setiap malam Jumat kita berdoa, dan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun pakai maskernya kadang-kadang ya sembrono, meskipun mungkin vaksinnya belum begitu merata karena targetnya adalah 70%. Saya belum tahu Kabupaten Tegal sudah berapa persen ya. Ya masih, itulah kenapa kita masih level 3 gitu. Nah, maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itulah kemudian kita kondisinya membaik. Ini harus kita syukuri bersama dengan cara prokes yang 5M-nya ya ditaati bener-bener, jangan sembrono, apalagi berkembang pikiran-pikiran yang ngoyoworo gitu loh. Covid wis ilang, wis ora ono, ini rekayasa, ini itu merusak gitu. Nggak ada untungnya yang kayak begitu gitu. Yang terjadi justru kemudian begitu, naudzubillah, kalau kemudian ada kejadian meningkat, baru kemudian kita ratapi itu, dan itu sesal kemudian tiada berguna kata-kata mutiara kita. Selain itu ya nanti malam kita sukseskan bersama, kita gerakkan bersama. Kita tidak tahu dari doa siapa, dari lisan siapa, dari hati yang mana yang nanti akan mengetuk rahmatnya Allah itu. Bisa jadi dari lingkungan seksi pendidikan madrasah, bisa jadi dari lingkungan pondok pesantren, bisa jadi dari lingkungan takmir masjid, bisa jadi dari lingkungan para penyuluh. Kita tidak tahu semuanya. Ayo kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing itu, dan mudah-mudahan doa yang kita langitkan itu akan menutup kesembronoan sebagian dari kita terhadap prokes itu, sehingga kalau Allah berkehendak maka yang bolong-bolong itu kemudian akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisinya akan melandai. Ini sikap baku kita di dalam kita berhadapan dengan pandemi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berterima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini, di mana kita semuanya bisa semakin mantap untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita, terutama dalam hal pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Dan saya senang dengan istilah ini, penguatan, karena sesungguhnya kalau kita tadi lihat tayangan yang ada, apa yang sudah dilakukan oleh UPZ Kemenak, dan mudah-mudahan itu juga saya yakin juga ada terjadi di madrasah-madrasah, sudah on the track, tinggal kita kuatkan lagi. Jadi kalau tadi disampaikan capaian kita per tahun ya, per bulan setahun ya, setahun itu kira-kira 1,6 miliar ya, ini kita syukuri bersama. Tapi agar kita bersemangat, saya kabari ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini per bulan 1,8 miliar per bulan, bukan per tahun. Dan itu Tegal bisa gitu. Tegal bisa. Nah, gimana bisanya? Saya pernah menyampaikan sekira di ruangan ini atau di tempat lain di Tegal, bagaimana kita bisa menjadikan ladang kegiatan kita, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, jabatan, kepengurusan dan sebagainya itu bisa maksimal, hasilnya bisa maksimal. Itu kalau kita masuki, dalami, cintai. Tanpa itu
Ya kemudian tugas-tugas itu hanya berlalu begitu saja dan tiba-tiba berakhir. Kalau harian ya kalau sudah jam 4 kemudian berakhir. Kalau mingguan ya kalau sudah Jumat sore kemudian berakhir. Kalau periode kepengurusan ya setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun berakhir. Atau kalau pensiun ya setelah umur 58, umur 60 berakhir. Ya hanya berlalu begitu saja. Padahal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam setiap episode itu Allah ingin lihat siapa yang bikin prestasi, ahsanu amal, siapa yang bikin amal unggulan. Tanpa kita menghayati betul, menyadari betul posisi kita di dalam tugas fungsi kita masing-masing, maka bisa jadi apa yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita, sumber daya yang ada di kita, energi yang kita miliki, potensi yang ada itu kemudian menjadi terbuang sia-sia, tidak terdaya gunakan dengan baik. Jadi diberi hari amal bakti Kementerian Agama, Jalan Sehat dapat hadiah kulkas. Tapi karena nggak tahu fungsinya, ya buat nyimpen baju. Ya. Apa bisa? Bisa. Apa aman? Aman gitu. Sepanjang nggak dicolokin ke listrik kan gitu. Gitu. Tetapi tentu kan tidak seperti itu. Punya kulkas yang mestinya bisa didaya gunakan untuk fungsi-fungsi yang besar, nah, berubah fungsi atau bergeser fungsi hanya menjadi tempat untuk nyimpan baju. Bisa jadi orang diberi jabatan Kakanwil, yura Kakanwil lah, kok sedih men Kakanwil gitu. Ya, pokoknya jabatan apa saja lah. Tapi kalau tidak memahami betul, bahkan kemudian diberi peran sebagai ASN, bahkan ASN Kementerian Agama, kalau dia tidak pahami betul posisinya, ya bisa jadi itu ya engkau anggar sore rampung, engkau nek kira-kira jadi kepala Kemenak itu ya paling suwe petang tahun, pirang tahun. 5 tahun lah, 5 tahun toleransi gitu ya. Saya lihat Kakanwil itu rata-rata 2 tahun gitu ya. Bahkan kemarin yang digeser-geser yang pelantikan hari Rabu kemarin itu ada yang baru menjabat beberapa bulan. Nah, itu. Ya sudah, pokoknya begitu selesai jabatannya selesai, dan kemudian ketika kita melihat catatan amal kita, mana ini ahsanu amalnya, mana ini prestasinya, mana ini amal unggulannya, blanko, kosong. Sayang sekali kan. Tidak semua orang, kalau kita bicara kehidupan tadi, tidak semua orang diberi kesempatan umur panjang. Ada orang diberi kesempatan umur memang sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi apa iya yang bisa bikin ahsanu amal itu, yang akan membuat Allah ridho, radiyatan mardiyah itu ketika akhir kehidupannya itu hanya mereka yang umurnya panjang? Apa iya amal unggulan itu hanya bisa dibuat oleh seorang kepala kantor, kepala seksi, kepala madrasah? Pasti tidak. Karena tidak semua orang umurnya bisa panjang, tidak semua orang, tidak semua pegawai bisa jadi kepala madrasah, kepala KUA, kepala kanwil, tidak semua. Tetapi pasti setiap yang hidup, setiap episode kehidupan, semua orang bisa membuat ahsanu amal, bisa membuat amal unggulan. Tinggal persoalannya kita mau apa tidak, kita melihat kesempatan itu atau tidak. Nah, dalam hal unit pengumpul zakat, saya berharap tinggal apa yang sudah baik ini panjenengan kuatkan. Panjenengan, intinya panjenengan harus percaya diri bahwa sesungguhnya secara kesadaran dan keyakinan agama, panjenenganlah orang yang dipercaya oleh Gusti Allah untuk memungut zakat. Setidaknya setelah tahun 1999 dan kemudian menguat lagi di tahun 2011. Kita pernah punya Undang-Undang 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kemudian kita punya undang-undang terbaru, Undang-Undang 23 tahun 2011. Dulu sebelum ada undang-undang ini, orang kalau membaca ayat hud min amwalihim sodakotan, apa yang dalam bayangannya? Semua orang merasa diperintah untuk ngambil harta mereka, bukan harta saya. Itu lihat itu ayatnya kan itu kan? Ambil harta mereka. Dia sendiri lupa ngambil hartanya sendiri ya, gitu.
Dan karena semua merasa diperintah, termasuk saya, saya bikin panitia zakat sendiri, saya bikin program sendiri, saya laksanakan sendiri, saya selesaikan sendiri, saya bikin SPJ sendiri, saya bubarkan sendiri. Itu ketika saya jadi pengurus atau takmir masjid di kampung saya dalam hal kasus zakat fitrah. Bolehkah itu? Ya karena nggak ada hukumnya, ya boleh. Sebelum tahun 2011. Begitu tahun 2011 kan menjadi jelas siapa yang diperintah ini. Yang diperintah pasti waktu itu adalah Kanjeng Nabi, yang kemudian Kanjeng Nabi membuat perangkat, kan begitu. Nah sekarang yang diperintah itu siapa? Menurut undang-undang hanya ada satu lembaga yang boleh mengambil zakat, yaitu Badan Amil Zakat. Dalam bahasa kita, Basnas, satu-satunya lembaga yang boleh mengambil zakat. Ini ide dasarnya itu. Dalam pelaksanaannya, kita ini sudah sepakat sejak tahun 45 setidaknya untuk jadi negara demokrasi. Negara demokrasi itu selain soal pemilu bla bla bla, itu salah satu isinya adalah peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai wujudnya. Dalam formal itu ada DPR misalnya begitu. Yang kemudian di masyarakat ada apa di desa itu namanya BKD ya. Dulu ada namanya LKMD. Nah, dalam hal zakat gimana? Boleh masyarakat untuk ikut apa namanya nyuil kewenangannya di Basnas itu dengan membentuk lembaga amil zakat. Tapi siapa yang boleh menjadi lembaga amil zakat? Ada persyaratannya. Ini kan kita lagi rame-rame dan prihatin ya, kaitannya ada satu aktivitas yang mengatakan lembaga amil zakat menyebar kotak-kotak infak di mana-mana, ternyata dia tidak punya landasan hukum, bermasalah sampai ke lembaga mana-mana. Ini memprihatinkan kita semua. Ini seperti kalau ini kita serahkan aja proses hukumnya, kalau ini kita percaya pada alibinya, ini keinginan baik, orang yang berkeinginan baik ini lupa kalau ada aturan, ada regulasi di dalam hidup bersama berbangsa dan bernegara ini. Lembaga amil zakat harus mendapat rekomendasi dari Basnas. Nggak ada las yang tanpa melewati Basnas. Maka kemudian ada lembaga amil zakat yang beroperasi secara nasional dengan izin Pak Menteri Agama. Ada lembaga zakat yang beroperasi secara provinsi. Kemarin juga sempat ramai, mestinya hanya ada di satu provinsi, tapi ternyata lembaga amil zakat ini nyebrang ke provinsi lain. Oleh Pak Dirjen Bimas Islam, izin operasionalnya dan lembaga amil zakat di tingkat kabupaten oleh Kakanwil Kementerian Agama. Semuanya dengan rekomendasi Basnas. Karena itu tadi pada dasarnya HUT itu kalau di Indonesia ketemunya adalah Basnas. Perintah itu kepada Basnas. Jadi di satu sisi Basnas itu punya kesempatan dan kewenangan luar biasa, tapi di sisi lain Basnas punya tanggung jawab amanah yang tidak kurang beratnya. LAS kemudian bisa membuat cabang-cabang dengan mekanisme melalui kantor Kementerian Agama setempat, melalui Basnas setempat. Nggak boleh kemudian suka-suka. Nah, Basnas punya tangan panjang. Basnas menurut undang-undang, menurut PP 14 2014, pelaksanaan Undang-Undang 23 2011, dia bisa membentuk unit pengumpul zakat. Di sini kemudian menjadi jelas bahwa kita ini underbow secara politik sebetulnya. Underbow-nya Basnas. Bapak dan Ibu pengelola UPZ bertanggung jawab kepada Basnas.
Meskipun pada sisi lain sebagai pegawai madrasah bertanggung jawab kepada kepala madrasah, sebagai pegawai Kemenak bertanggung jawab kepada kepala Kemenak. Tapi dalam hal UPZ, maka SK penjenengan pasti bukan SK dari kepala madrasah atau kepala Kemenak, SK UPZ dari Basnas. Di peraturan Basnas ditentukan bahwa UPZ punya kewenangan untuk mengelola sampai dengan 70%. Itulah kemudian antara UPZ dengan Basnas melakukan, kalau belum disebut rigid di dalam SK-nya, melakukan perjanjian kerjasama. Apa yang menjadi kewenangan Basnas yang kemudian dilimpahkan kepada UPZ. Nah, dengan begitu maka kemudian menjadi pilah betul. Saya berharap menjadi clear, cetok. Kalau dalam bahasa Majeng itu adalah jernih. Posisi kita ada di mana? Posisi kita ada di situ. Yang kedua, yang perlu kita, jadi ini untuk agar kita pede untuk menjalankan semua ini dan bagaimana mekanisme kerja itu harus kita jalankan. Yang kedua, betapa kemudian kita juga berhadapan lapangannya, marketnya, baik itu muzaki maupun mustahik. Tadi saya senang, tadi mustahik sudah bisa ada pengelompokan besar, 8 asnaf itu kira-kira nanti akan menyebar di mana, gitu ya, tersimpul di mana, ada usaha kesehatan, ada usaha pendidikan, ada usaha ekonomis produktif dan sebagainya tadi. Tapi pasti alamatnya nanti akan ketemu dengan 8 asnaf. Yang pertama adalah budaya bayar zakat sendiri. Ini kalau kita mau kenceng-kencengan, tapi nanti kita bicara juga tentang moderasi beragama, ini bisa bid'ah loh ini. Itu, bayar zakat kok. Bayar ke dewe, serah ke dewe, orang dikumpulkan apalagi yang ngundang wartawan barang gitu. Itu kan harusnya itu kalau kita, tapi nggak usah ya. Tapi kalau mau itu kan bayar zakat ala Nabi. Gitu kan jangan bisa bikin itu. Kan ada sekarang itu kan sholat ala Nabi, zikir ala Nabi, wudhu ala Nabi begitu kan, yang koyok-koyok awal diri salah kabeh gitu. Ini jenengan melu-melu bisa loh. Ada orang kok bayar zakat tidak kepada amil, pasti orang nyontoh Nabi gitu. Bayar langsung kok gitu. Lu kan zaman Kanjeng Nabi kan bayarnya kepada amil kan gitu. Nah ini tapi saya katakan jangan itu, tapi inilah fenomena kita berhadapan dengan begitu. Itu saja potensi salahnya juga ada. Bisa ketemu langsung dengan orangnya waktu saya jadi kepala kantor di Karanganyar, ibu-ibu guru agama nggak mau bayar di UPZ gitu. Bahkan masih ngenyang gitu, kalau toh bayar saya gajinya saja Pak, yang tunjangan profesinya mau saya salurkan sendiri gitu. Ibu kok ngotot sekali saya bilang gitu. Itu sebenarnya siapa sih yang penjaringan beri itu? Di kampung saya itu ada panti asuhan Pak, terus saya itu juga jadi donatur tetap di situ gitu. Panti asuhan apa? Panti asuhan anak yatim. Jadi zakat ibu selama ini diberikan kepada siapa? Ya untuk anak-anak yatim itu Pak. Sudah berapa lama itu? Ya udah lama Pak, 10 tahun lebih gitu. Sampai kemudian jenengan guru agama, mungkin anak yatim berhak menerima zakat. Iya Pak, anak yatim kan harus dibantu, harus ditolong gitu. Saya dengan pengelola anak yatim, dengan pengasuh anak yatim, oh seperti 2 jari di surga kata Kanjeng Nabi gitu. Pokoknya guru agama kan dalile oke kan, guru madrasah loh kayak mana gitu. Ibu masih hafal 8 asnaf penerima zakat katanya begitu. Ya hafal lah Pak gitu. Coba sebut Bu. Sebut lah. Fakir, miskin, gharim, amil, sabil. Yatim ada nggak Bu? Baleni meneh. Yatim ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi membayar zakat untuk anak yatim yang sudah berjalan 10 tahun lebih itu, kira-kira zakat jenengan sah apa ora? Anu ya Pak, lah ya Bu ya. Risikone nek bayar zakat dhewe iki iso kleru. Iso kleru, bukan saya katakan kleru ya. Iso kleru karo kleru gitu kan? Iso kleru. Tapi umpama dibayarkan ke amil dan kleru gitu kan. Kan amilnya sing digantung kan gitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa anak yatim tidak berhak menerima zakat, tidak boleh menerima, enggak. Tapi tentu dia menerima zakat bukan karena yatimnya kan,
bukan karena yatimnya, ya karena miskinnya, karena fakirnya, atau karena sebab-sebab asnaf yang lain. Misalnya kayak begini. Ini pertama. Yang kedua, orang membayar zakat itu mengira bahwa dirinya sudah jadi orang baik. Saya bayar zakat, baik gitu. Jadi nek jenengan kuwi poso Ramadan tok gitu, kuwi ora hebat, biasa. Mulyane udah poso kok. Musak kampung poso. Jenengan ki ya bukan jenengan, saya lah gitu. Tapi saya tuh kemarin tuh sudah mau Pak, poso Senin Kemis kan itu. Tapi dipenging sama Pak Karno gitu. Pak, tirakate Kakanwil niku sanes poso, Pak. Poso niku tirakate kasubak kali kasih. Lho nek kepala kemenang Kakanwil tirakate napa Pak Karno? Tirakate sedekah, Pak. Ini kepala kok poso nyusahke anak buahnya, Pak. Nah kalau sholatnya hanya sholat 5 waktu itu saja, kok terus sudah merasa hebat? Ya kebangetan lah biji awake dhewe. Bayar zakat merasa jadi dermawan, ini kan aneh luar biasa gitu. Pak Kasubag ngasih duit saya 11.000. Oke. Pesan Pak Kasubag, niki Pak Kanwil sing 1000, sing 10.000, sing 1000 panjenengan aturke Pak Karno. Oke. Terus butuh saya 15.000. Terus wong Pak Karno yang nggak ngeliat, nggak denger, Pak Karno nggak ada di situ, wis wong butuh kue 15 iki lagi ono 11 kok. Ora rasa kantongi diri. Sudahlah, meskipun yang melakukan ini Kakanwil, kelakuan kayak gini bener nggak? Bener nggak kayak gini? Terus ngomong orang bener wis itu. Ngomong orang kaitan karo DP3, rano kaitan karo DP3. Udah kan ora bener ya kan ndak norak bener kan itu. Ora bener wis gitu loh. Gitu. Apalagi kemudian gaya-gayaan gitu loh. Saya undang wartawan, saya undang TV, saya undang media, Pak Karno saya undang, saya serahkan uang 1.000. Ini Pak Karno, saya ini orang dermawan, meskipun saya ini butuh 15, tapi ini yang 1.000 saya kasih jenengan. Kira-kira yang dermawan saya atau Pak Kasubag? Pak Kasubag. Duitnya sudah ada, saya nggak usah nyari-nyari kemana-mana. Ini Pak 11.000, sing 10 jenengan, sing 1.000 mungkin Pak Karno. Lu kok ngueh ke 1.000 gitu rumongso wis dermawan gitu. Ini kan kegedean lek biji awak kan gitu. Sama dengan kita. Kita ini dikasih rezeki melalui gaji kita dengan segala variannya itu. Ada tunjangan ini, tunjangan itu. Sudah diberi karo Gusti Allah, diberi. Jenengan yakin nek gaji yang kita terima itu sudah sesuai dengan pekerjaan kita? Coba dihitunglah. Kita ngetik 1 lembar itu kira-kira bayarannya berapa? Kita jalan mikir dalam rapat itu kira-kira bayarannya berapa? Terus dihitung kira-kira. Jadi kalau ada katakan, "Wah, ini gaji ini hasil jerih payah saya," kegedean lek biji awak. Sudah dikasih ini gaji, hanya saja yang 2,5% ini titipan, kasihkan untuk bayar zakat. Kan kita nggak usah nyari-nyari, Pak. Yang kita bayarkan itu sudah ada. Nah itu yang seringkali orang mengatakan bayar zakat. Zakat itu stratanya paling rendah. Ndure zakat itu ono infak, termasuk nafkah barang kuwi. Ndure kuwi ono sedekah. Perilaku kebenaran itu adalah berbagi. Perilaku kebenaran sidik sedekah niku itu adalah bagaimana agar harta yang kita punya ini tidak hanya berguna untuk diri kita di sini, tapi juga berguna untuk diri kita yang akan datang. Sampai orang mati itu pengen urip meneh, bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji. Laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nggih lho. Kalau engkau beri waktu orang dang mati gitu. Sedikit saja kesempatan gitu. Saya mau sedekah. Banyak kemudian penafsiran sodakoh itu dalam arti sodakoh itu sendiri, maupun sodakoh dalam arti menjalankan kewajiban zakat, maupun sodakoh dalam arti melakukan perilaku kebenaran. Dulu pengen didawak ke umurnya atau pengen diurip ke meneh niku yo ora pengen wayuh, ora pengen tuku Innova, ora pengen oke. Pengen itu fa'asadaq, pengen sodakoh. Begitu tingginya peran sedekah itu. Yang ketiga, dalam waktu yang sangat lama birokrasi kita mempengaruhi, cara pandang kita mempengaruhi, sehingga kemudian merasa kalau bayar zakat itu uangnya berkurang. Kita terlanjur pakai istilah dipotong. Dipotong itu mesti sudah lah, dipotong gitu loh. Selain berkurang ya makin kecil. Wong dipotong, selain berkurang makin kecil, sakitnya di sini, sakit. Gitu. Jadi saya juga, jadi mestinya dibantu untuk menunaikan zakat. Para pegawai dibantu oleh UPZ untuk itu. Tapi andai kata dipotong pun, nek nurut karo Gusti Allah, ora kabeh sing dipotong dadine cilik. Awalnya memang terlihat kecil, tapi nek manut karo tuntunane agama, dipotong kuwi malah iso gede. Sampeyan rasa bayangke tekan dindi ya. Bayangane sampeyan kok terus tekan dindi. Tekan gede ya zakat itu tadi loh, gitu loh. Zakat kan artinya tumbuh, zakat artinya berkembang, zakat artinya bersih, kan begitu. Sing dipotong-potong itu ya iso tumbuh, iso berkembang, iso bersih gitu. Penting kita menata persepsi lembaga, menata persepsi para pengelola lembaga, termasuk persepsi sosial kita tentang zakat. Nah, wis lah penguatan, wis waktu ini nanti masih moderasi beragama. Jadi dengan persepsi yang semacam ini, saya berharap teman-teman para pengelola UPZ PD, tetapi di dalamnya PD untuk beroperasi, PD untuk melakukan aktivitas, fokus pada apa yang harus kita lakukan, tapi di sisi lain sadari bahwa di dalamnya ada amanah, di dalamnya ada tanggung jawab, di mana pertanggungjawaban ibadahnya para muzaki itu dititipkan, dibebankan kepada panjenengan semua. Di Kanwil pun saya sebagai penasihat UPZ dibebankan juga kepada saya, sehingga kita mesti cermat, kita hati-hati, ikuti regulasinya dengan baik, perhatikan kemana larinya penyaluran, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang ada di lingkungan kita. Jangan kemudian justru larinya kepada sesuatu yang akan mengganggu, merusak kemaslahatan umum. Dan benar apa yang diberitakan di media itu, pengumpulan infak larinya kepada kelompok-kelompok teroris, repot yang kayak begini. Sebenarnya begini Pak, dalam moderasi beragama, tidak semua orang yang bicara tentang moderasi beragama, dia sedang menjelaskan moderasi beragama yang dikembangkan oleh pemerintah. Pahami ini dulu. Karena untuk bisa fasih bicara moderasi beragama, seorang kepala kantor sekelas Pak Haji Soekarno butuh 5 hari 5 malam di karantina di Ambarawa untuk kemudian memahami dengan benar apa sebenarnya moderasi beragama itu. Lah kalau orang tanpa pernah bertanya kepada pemerintah, tanpa pernah bertanya kepada Kementerian Agama, kemudian menjelaskan tentang moderasi beragama, bisa benar tapi juga bisa melenceng. Kalau mau mendapatkan sumber yang genuine tentang Islam berkemajuan, tanya pada pengurus Muhammadiyah, jangan ngarang-ngarang sendiri.
Pokoknya berkemajuan Pak. Yang dulu itu jarak dari kantor ke jalan itu 10 meter, maju Pak kita. Jadi 5 meter gitu. Ngaco kan gitu. Kalau mau tahu bagaimana Islam Nusantara, ya jangan ngarang-ngarang gitu. Tanya sama pencetusnya. Nahdlatul Ulama. Kalau orang nggak tahu kemudian ngarti-ngartikan sendiri kan gitu. Jadi Islam Nusantara itu ya Islam yang dicampur karo budaya Nusantara. Dulu kan ngarang-ngarang dewe yang kayak begini. Jadi kalau sekarang mungkin penjenengan pernah mendengar, melihat ada video, ada ini yang bicara tentang moderasi beragama, sesungguhnya tidak mesti dia sedang menjelaskan tentang moderasi beragama yang jadi program prioritas Gusmen yang tadi disampaikan Pak Karno tadi. Tidak mesti itu yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah, jangka menengah nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Bisa jadi ada benarnya. Kita bicara Islam berkemajuan meskipun bukan pengurus Muhammadiyah, bisa jadi ada benarnya. Kita bicara Islam Nusantara meskipun bukan pengurus NU, bisa jadi ada benarnya. Tetapi tidak menjamin, apalagi kalau jelas keliru dan dialamatkan kepada kita. Jelas keliru, dia bukan orang, misalnya dia bukan orang NU, kemudian artinya bukan pengurus NU, bukan bagian dari NU, menjelaskan Islam Nusantara salah, keliru, kemudian dialamatkan kepada NU, ya wis ngono kuwi NU. Sama dengan itu. Orang bicara tentang moderasi beragama jelas keliru, kelirunya ini diambil dialamatkan kepada pemerintah, wis hasil pemerintah ya kayak ngono kuwi. Bukan cuma Pak Karno Pak, minggu yang lalu saya seminggu full ada di Jakarta bersama 34 kakanwil yang lain dengan perintah yang sangat tegas dari Gusmen, tidak boleh pamit, tidak boleh mewakilkan. Kita bicara mendalami tentang moderasi beragama agar orang bahasa pasarnya itu orang pateng celbung, bicara tentang moderasi beragama. Jadi sebenarnya kenapa kita harus mengaktualkan diskursus tentang moderasi beragama? Karena pada kondisi kekinian saat ini, di mana keterbukaan informasi apapun sedemikian lebarnya, sedemikian mudahnya, termasuk juga kaitannya dengan pengetahuan dan informasi agama, maka kita punya tantangan dua hal, baik itu dari sisi keagamaan maupun dari sisi kebangsaan. Dulu informasi nggak seterbuka ini untuk mendapatkan pengetahuan agama itu susah sekali. Ya kalau nggak harus membaca teksnya langsung, gitu. Ya cari orang yang ahlinya, tanya sama guru agama, guru ngaji, para kiai. Tapi sekarang orang bisa di mana saja, bahkan nun sewu kadang-kadang sampai di tempat yang tidak terhormat, di toilet misalnya. Saya lupa Pak tadi ayat yang saya baca itu, laula akhartani ila ajalin qarib, surat apa sih itu? Tapi sebentar saja sambil jalan saya lihat, oh al-munafikun. Dan ketemu Pak, coba dulu sebelum ada HP, sebelum ada ini itu, kita mesti nyari sendiri Pak. Mulai gampang kayak apa namanya itu, kamus ayat Al-Quran itu, itu. Atau kemudian harus tanya kepada hafid itu, jawabannya kemudian sih angel meneh, itu kira-kira antara juz ngono gitu. Juz sekian sampai juz sekian gitu. Nah sekarang sedemikian mudahnya, siapa saja, bukan hanya kakanwil yang bisa melakukan itu, anak TK juga bisa melakukan itu. Ini tantangannya. Di satu sisi interaksi sosial kita itu menjadikan luar biasa, hasil pembangunan bidang agama ini berhasil berdaya guna. Kita bisa klaim
kita lebih berhak untuk mengklaim kehidupan keagamaan yang semakin baik hari ini. Itu adalah hasil dari keberhasilan Kementerian Agama. Semua bidang, masjid-masjid makin bagus, makin rame, ya ora rame lah, makin makmur. Rame kok konotasinya, makin makmur. Orang bersemangat infak, sodakoh, macam-macam, luar biasa. Saya pernah cerita sama Pak Karno ini, anak saya itu punya geng, itu namanya geng PJB, pemburu Jumat berkah. Itu dia ngapalkan masjid sak kampung, itu tiap Jumat itu sajian makan siangnya apa? Oh sana kalau Jumat pertama itu soto, nanti nek Jumat Kliwon di sana itu mesti bubur samin gitu. Kalau nanti Jumat Legi di sana itu sate ayam. Dia hafal Pak, jadi Jumatannya pindah-pindah. Saking banyaknya orang, dulu mungkin ya orang yang setua saya mengalami itu bagi-bagi makanan itu hanya poso tok. Itu aja kadang-kadang harus rebutan dengan teman-temannya. Sekarang mau hari Senin, mau Selasa, apalagi Jumat itu. Orang luar biasa kesadaran orang berbuat baik itu. Dulu masuk madrasah, masuk pesantren itu siksaan. Pokoknya nek iso kita sak durunge ditolak di SMA, di SMP ya jangan masuk madrasah lah. Siksaan itu. Tapi orang yang dulu tersiksa itu sekarang nyiksa. Sekarang maksa anaknya untuk masuk di pesantren, masuk di madrasah. Bapak Ibu endi sih ora gelem mlebu madrasah. Sekarang anaknya dia sangat bangga, anak saya sekarang di pesantren, anak saya sekarang di madrasah, boarding school, Islamic boarding school. Luar biasa bangganya. Kenapa ada perusahaan yang suasana keagamaan yang berubah begitu? Karena keberhasilan pembangunan Kementerian Agama. Sehingga yang dulu madrasah-madrasah kita nyari murid, sekarang sudah banyak madrasah kita yang nolak murid. Ini keberhasilan kita. Kampung saya itu kampung Gersang Pak, Kabupaten Sukoharjo. Bapak saya dulu harus bergerilya datangi orang-orang kaya untuk merayu agar beliau mau berangkat haji. Orang-orang sak kabupaten itu nggak genep selusin Pak. Setiap tahun berangkat haji ya kira-kira hanya 7 orang sak kabupaten. Belum tentu sak kecamatan ada 1 orang. Tapi lihat hari ini bludak. Daftar hari ini kalau di Tegal berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Berarti kan orangnya kaya-kaya itu. Orang kaya itu soleh gitu. Karena duitnya tidak digunakan untuk beli motor tapi digunakan untuk mendaftar haji. Luar biasa. Kita doakan bersama mudah-mudahan misi Gus Menteri yang insya Allah nanti malam berangkat dengan beberapa pejabat Kementerian Agama untuk memastikan pelaksanaan umroh dan haji tahun depan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hasil terbaik untuk kita semua. Nanti malam berangkat 2022 karena 2021 udah lewat ya. Kita mau berharap nanti Desember ya mudah-mudahan umroh sudah bisa. Nah, tentu kita akan ikuti nanti prosedurnya seperti apa. Ini luar biasa. Bahkan kemudian anak-anak kita ini semangat beragamanya luar biasa tinggi. Sehingga kita juga berhadapan dengan fenomena anak-anak usia SMA, anak-anak usia awal kuliah, itu yang kemudian dia punya semangat untuk belajar agama yang cukup tinggi. Nah, kondisi ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, bertemu dengan keterbukaan informasi, keterbukaan pengetahuan yang sedemikian lebarnya yang saya sampaikan di depan tadi, menimbulkan persoalan sekarang. Iya, pengetahuan bisa gampang didapat, informasi bisa gampang didapat, tapi ilmu apakah segampang itu juga didapat? Sehingga kita tahu sekarang banyak orang hanya menguasai pengetahuan, hanya menguasai informasi, dan dia sudah merasa menjadi ahli. Ngomongin untuk share-sharean ke tetangga sebelah dari grup sebelah, tapi di grup yang ini dia sudah menjadi pakar, komentator yang luar biasa.
Ini kita. Begitu juga dalam hal soal beragama. Padahal sisi-sisi agama memiliki sisi-sisi kekhasan yang bisa mendorong orang melakukan apa saja untuk dan atas nama agama. Disinilah kemudian ada tarik menarik, ada orang dengan pandangan-pandangan tertentu yang menarik suasana ini menjadi berlebihan ke kanan, jadinya ekstremis yang kanan jadinya nanti teroris, takfiri, awalnya dari situ. Pokoknya kalau nggak sama dengan saya ya salah, karena salah ya pasti neraka, bisa dibinasakan, bisa dihancurkan. Atau yang kemudian digeret-geret ke kiri, jadinya bisa sekularis, jadinya bisa ateis. Nah, kita Bapak dan Ibu sesungguhnya tidak sedang membawa konsep baru tentang moderasi beragama. Kita ingin agar agama itu berada pada posisinya yang benar, posisi aslinya, tidak digeret-geret ke kanan, tidak digeret-geret ke kiri. Islam moderat yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, atau sebenarnya bukan hanya Islam, beragama yang moderat, ini jangan salah juga dengan modern ya. Saya kemarin ada di salah satu kabupatennya yang tadi, yang zakatnya paling tinggi tadi, salah satu MTS. Itu MC-nya itu dengan sangat itu kami persilahkan Pak Kakanwil untuk menjelaskan tentang modernisasi agama. Duh, kita ini ngomong moderasi, udah iso tekan modern loh, gitu loh. Nah, gitu. Kuwi ra iso bedake antara transportasi karo transpalasi. Nah, kita ingin agar agama yang mulia, agama yang suci itu tidak digeret kemana-mana. Itulah yang dalam pandangan kita umat Islam yang disebut sebagai Islam yang kafah, Islam yang mengambil seluruhnya dan bukan hanya sepotong-sepotong. Dalam konsep agama setidaknya ada 3 bagian besar, yaitu akidah, akhlak, fikih. Dan itu dari dulu itu oleh para guru agama kita, pembelajaran di madrasah sudah dibagi itu. Biasanya akidah akan digandengkan dengan akhlak, dan kemudian ada fikih, ibadah syariah. Sekarang kadang-kadang orang berat sebelah, ngomongkan akidah saja mungkin jadinya kebatinan gitu. Ngomongkan akhlak saja bisa jadi nanti jadi sekuler. Ngomongkan fikih saja jadinya yang radikalis, yang teroris itu. Karena dalam agama sesungguhnya teks dan konteks harus berjalan seiringan. Kita ingin mencontoh, sebaik-baik contoh adalah Kanjeng Nabi, sebaik-baik contoh adalah Rasulullah. Maka mari kita beragama sebagaimana diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah pentingkan orang berangkat ke masjid, bahkan kalau perlu harus merangkak. Kalau memang Rasulullah menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang yang rumahnya dekat masjid enggak berangkat ke masjid, ya kan? Tapi kan tidak hanya cuma itu saja, Rasulullah juga yang minta kepada muadzin ketika hujan deras sedang turun, Rasulullah perintahkan ganti hayya 'alas shalah dengan shollu fi rihalikum. Ketika Rasulullah katakan siapkan kayu bakar untuk orang-orang yang dekat masjid tapi nggak berangkat ke masjid, ketika Rasulullah mengatakan kalau toh harus dengan ngesot datanglah ke masjid, atau ketika Rasulullah mengatakan ganti dengan shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, pasti ada konteksnya.
Nah, kalau dalam konteks pandemi, menurut Gus Yusuf Kudori, gitu kan, lah hujan air saja Rasulullah itu minta agar kita sholat di rumah masing-masing. Nah ini hujan virus, kok ada kepala madrasah yang ngoyak-ngoyak orang datang ke masjid. Rasul mana yang sedang Anda contoh? Wahai Pak Kepala Madrasah. Oh, kepala KUA. Oh, kepala madrasah nggak ada, kepala KUA yang akan itu. Kepala KUA itu. Bukan kantor urusan agama ya, kantor urusan asmara gitu. Jadi ada di luar negeri sana gitu. Kantor KUA kita kan kantor urusan agama, tapi di luar negeri ada KUA namanya kantor urusan asmara. Jadi kalau kita di KUA kita ya masih kantor urusan asmara ya berarti masih kita ketinggalan itu. Enggak semua persoalan itu dihadapi dengan iskariman atau mutsyahidan. Pernah dengar kan? Orang Islam itu musuh tidak dicari, ketemu musuh tidak lari. Iya kan? Tapi apa begitu Kanjeng Nabi? Atau katanya, apa Nabi terus-terusan begitu? Dulu cerita hijrah ya. Ada cerita perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bagaimana menerjemahkan iskariman atau mutsyahidan nyuntuh Kanjeng Nabi? Ojo pikiranmu dewe. Itu Islam yang kafah kan begitu. Sampai kemudian ditarik. Kalau iya, apa, sistem negara khilafah itu ada. Ini kan mestinya sudah selesai di awal-awal, karena sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, kata Nabi ya, zamanku, setelahku, dan setelahnya kan itu. Tapi lihat, kita ahlu sunnah kita tahu ya, 4 khalifah itu, khulafaur rasyidin, cara pengangkatannya sama enggak? Beda. Lu kita mau bikin salah satu konsep saja, kemudian mengira kita semua akan bisa mengikutinya, saya kalau sudah menduga kita pasti akan babak belur dalam membangunnya. Dalam salah satu tarikh Nabi diceritakan, Nabi sedo hari Senin, Nabi dimakamkan hari Rabu. Apakah kemudian kesimpulan kita, para sahabat utama itu tidak tahu keutamaan menyegerakan? Karena waktu itu juga terjadi lah, terus siapa nanti yang terus menggantikan Kanjeng Nabi, meneruskan Kanjeng Nabi? Dicarilah alasan-alasan, dicarilah siapa yang paling sering bersama Nabi, siapa yang sering mewakili Nabi, siapa yang imami terakhir, sampai dengan ketemu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam interpretasi kita itu tidak ingin kejadian itu terulang, maka beliau bikin wasiat, kalau nanti saya meninggal, maka yang akan menggantikan posisi saya adalah Umar bin Khattab. Waktu itu orang teroris ya wisono, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang fundamentalis yang namanya adalah Abu Lu'lu'ah itu. Tapi beliau tidak segera meninggal, tidak meninggal pada saat itu. Ada yang menyatakan 3 hari, 5 hari, sekian hari beliau baru meninggal. Di tengah sakit beliau yang parah itu. Jadi sampai diceritakan itu bagaimana kalau beliau minum dari lubang tikaman itu keluar air yang beliau minum itu. Ya Amirul Mukminin, beliau tidak memakai istilah khalifah, beliau memakai istilah Amirul Mukminin gitu. Nanti nek penjenengan nganti sedo, penjenengan mesti nunjuk orang sebagai pengganti penjenengan. Apa kata beliau? Kalau ada orang yang sudah menunjuk penggantinya, orang itu sudah ada dan orang itu lebih baik dari aku, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau ada orang yang tidak menunjuk siapa penggantinya, penerusnya, sudah ada orang yang melakukan itu dan dia lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq,
dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau meninggal. Beda lagi kan, nggak ada apa namanya kesepakatan siapa yang terakhir bersama Abu Bakar, siapa yang mewakili Abu Bakar, nggak ada. Wasiatnya Abu Bakar dijalankan. Nah, begitu ini selesai ke Sayyidina Utsman, beda lagi kan. Nah, kalau bahasa kita sekarang dibentuk tim formatur, terpilihnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terpilih, yang salah satu alasan beliau terpilih adalah karena beliau ini senior, tua. Jadi tua itu ternyata penting gitu ya. Kita punya sejarah memilih pemimpin, salah satunya adalah karena tua. Jadi kalau sekarang kita punya presiden yang relatif muda, punya wakil presiden yang relatif tua, itu ngono kuwi kalau gitu. Waktu itu hoak itu juga sudah ada. Sayyidina Utsman diisukan ini dan itu bla bla bla, sehingga terjadi kerusuhan massal, sehingga tidak jelas betul siapa yang akhirnya membunuh Sayyidina Utsman. Ada cerita itu kan, sampai kemudian Sayyidina Utsman terbunuh dan kemudian bagaimana cara menggantinya, tidak sempat lagi dibuat tim formatur gitu. Digantilah dia kemudian dengan baiatnya orang Madinah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari situ kita sudah tahu, nggak ada cara yang baku yang ditentukan, nggak ada. Kalau nilai-nilai kepemimpinan pasti ada, karena agama menuntun kehidupan di segala hal, apalagi sepenting kepemimpinan. Tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang penghargaan pada hak-hak orang, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian orang sedikit-sedikit ditarik ke sana, ditarik ke sini, seolah-olah kemudian yang tidak sama dengan pandangannya. Kelompok yang kanan ada benarnya juga sebagian, kelompok yang kiri pun ada benarnya sebagian. Yang benar-benar itulah yang kemudian kita bikin untuk keseimbangan. Jadi bermoderasi kita juga bukan kenceng di tengah nggak obah kemana-mana, yang tawasud, tapi dalam tawasud itu ada iktidal, ada tawazun, ada berkeseimbangan. Kadang-kadang ya geser-geser ke kanan sedikit, kadang-kadang ya geser-geser ke kiri sedikit. Jadi sesungguhnya itu yang sedang kita ingin. Kita tidak ingin agama dibawa oleh orang dengan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan agama, sehingga tergeret, baik itu tergeret ke kiri maupun tergeret ke kanan. Dengan begitu, maka keluhuran agama yang kafah itu bisa kita jaga. Dengan begitu maka nilai-nilai yang sudah kita sepakati sejak awal kita membangun hidup bersama, berbangsa dan bernegara, itu bisa kita jaga. Dua persoalan keagamaan dan kebangsaan terjawab dengan ini. Maka karena sudah menjadi program nasional, semua harus menyesuaikan spirit kegiatan-kegiatannya, spirit programnya masuk ke dalam nilai-nilai moderasi beragama. Sekali lagi, moderasi beragama, bukan moderasi agama, bukan modernisasi agama. Moderasi beragama, beragama yang kafah, yang menyeluruh, yang lengkap, yang teks dan konteks, yang bicara tentang fikih, akidah dan akhlak secara berkeseimbangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena pada jam ini sudah ditunggu oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kita juga ingin menyamakan persepsi kita tentang wakaf, tentang nadir. Jadi selama ini nadir itu seolah-olah jadi pemilik. Kita ingin agar kalau kita bicara zakat, idealnya zakat itu tiap tahun habis. Idealnya. Nah, sekarang kan untuk investasi ini, untuk oke lah, itu ada perdebatan hukum dan fikih di situ, monggo. Tetapi yang pasti kita tidak berdebat adalah wakaf itu harus utuh. Dan kita tahu bagaimana negara-negara lain, ya yang paling fenomenal itu Mesir, mengelola wakaf sedemikian bagusnya, sehingga kekuatan wakaf yang tidak boleh kelong itu bertambah-tambah terus,
itu kekuatannya jauh lebih besar untuk menyejahterakan umat, itu kekuatannya jauh lebih besar daripada zakat. Kita ingin agar teman-teman di BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu sepede teman-teman di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Teman-teman BWI Basnas harus sama-sama pede karena kita ini adalah organnya negara. Dengan badan, apa badan yang pede itu? BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi semua sedang menjalankan fungsinya. Jangan kita berada di pinggiran, kita berada di belakang, kita merasa tidak penting. Kita justru punya posisi-posisi yang strategis, dan ini yang nanti akan kita bincangkan dengan teman-teman para nazir bersama dengan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang kekuatan umat ini dengan perspektif yang benar. Nanti sore kita akan bicara dengan teman-teman para instruktur asesmen kompetensi madrasah AKMI, khususnya untuk yang ada di madrasah Ibtidaiyah. Nanti malam kita akan doa bersama. Besok pagi harus datang ke Manado, kaitannya dengan kerukunan umat beragama. Di sana ada potret yang bagus, ada festival kerukunan umat beragama yang ini diangkat secara internasional. Akhir bulan setelah pulang dari situ harus ke Bali, tidak jalan-jalan, kita akan belajar tentang WBBM. WBK kita sudah punya bentuknya, Kabupaten Tegal kita sudah punya bentuknya. Ini kalau di madrasah WBK itu akreditasi B, karena kita nggak mungkin langsung mengakreditasi A. Setelah WBK, Pak Karno dan teman-teman termasuk tim kreatif yang tadi ada di luar biasa tadi, yang kita disambut tadi luar biasa. Kita punya waktu 1 tahun untuk membangun WBK kita. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ini atau awal tahun 2022 pengumuman WBK sudah ada. Kita akan menjadi WBBM. WBBM itu kalau madrasah ya akreditasinya A. Jadi arahnya ke sana. Ini kita WBK dulu. Nanti setahun kita bangun ini Pak Kasubag, kita nanti bisa sampai ke WBBM. Kalau sudah di WBBM, maka nanti persoalan-persoalan tetek bengek terkait dengan administrasi kepegawaian dan keuangan itu akan semakin mudah kita jalankan. Karena misalnya begini, sekarang ini karena kita belum WBK, belum WBBM, setiap kali mau ada perubahan kita harus minta izin dulu kepada Komisi ASN. Ini yang kadang bikin lama. Asesmennya kita harus, misalnya asesmen kita selain asesmen dari lembaga psikologi, lembaga manajemen, kita juga harus dari lembaga asesmen biro kepegawaian. Lama itu. Yaitu karena konsekuensi kita belum WBK, belum WBBM. Selama ini WBK WBBM kita baru klaim sepihak, selamat datang Anda masuk ke kawasan zona integritas. Tapi nggak pernah daftar ke Menpan. Gitu. Jadi bikin stempel 100% dijamin halal, pasang ning spanduk, tapi nggak pernah ngukur barangnya ini ke MUI atau ke BPJPH. Ya, jadinya ya seperti itu. Tapi kita sudah tahu bentuknya, kita ingin terus bergerak, kita akan lari cepat, mumpung kesempatannya itu ada. Bali yang sudah WBBM akan kita kejar, itu agar nanti kita bisa ke depan menjadi lebih baik. Ini yang kita lakukan. Semangatnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Terima kasih teman-teman semua. Ada sikap tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada yang kami hormati Bapak Haji Masrohan SHI, disilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamlau khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.